Baik, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat doa penginjilan Musafir Klea. Pagi hari ini Musafir berdoa akan dilayani oleh pelayan khusus dan UPD di kolom 19. Dengan kasih kami persilakan kepada penanggung jawab Ibu Evelyn Moniung. Disilakan Ibu Evelyn. Selamat pagi, Shalom. Yang Damai di hati. terkasih, sahabat doa dan penginjilan Musafir. Fajar kembali mereka, tanda hari baru telah tiba. Rahmat Tuhan yang beri menyapa kita, umat kesayangannya. Haleluya. Datanglah kebaiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Ibadahku kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih menolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Sahabat doa dan penginjilan Musafir, terimalah tabisan dan salam. Pertolongan kita adalah dari Allah, pencipta langit dan bumi, yang kesetiaannya tak berkesudahan dan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Litani pengakuan dosa.
Sahabat seiman, dengan hati yang terbuka, marilah kita datang kepada Tuhan. Akuilah dengan sungguh pelanggaran-pelanggaran kita dan mohonkan ampunannya. Ulurkan tangan kita, sambut Dia yang sanggup membaharui hidup kita. Tindak dan ucap kami seringkali menyimpang dari jalan-Mu. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Pak Juan, di tamang di dola utuso jam 10 kita bilang nanti kami pernah. Kasih-Mu yang sempurna Sana pada kami minta tak Pak. tercermin dalam tindakanku. Kasihilah sesama manusia seperti diri-Mu sendiri. Dosa dan ketidaksyukuran seringkali menggelapkan langkahku. Kamu haruslah sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Akuilah dengan sungguh pelanggaran-pelanggaran kita, dan Ia akan beracara atas kita. Ulurkan tangan kita menyambut Dia yang sanggup membaharui hidup kita. Aku percaya pengampunan-Mu dianugerahkan dan kami diberi kekuatan untuk kembali padamu. Aku beriman, Roh Kudus mengetuk pintu hatiku, memulihkanku dengan cinta dan kebaikan-Mu. Aku bersaksi, hatiku dibersihkan, hidupku dipulihkan, dan aku mengucap syukur atasnya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. lamanya. Amin. Amin. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya. Selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru. Selain kasih-Mu, Yesus.
berita anugerah Allah. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala umat Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ibrani 10 ayat 19 sampai 22. Saatnya firman Tuhan disabdakan. Mari persiapkan bejana hati kita untuk diisi kembali oleh kebenarannya yang menyejukkan. Adapun Allah, jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang terlindung padanya. 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-31. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu. Membawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Sahabat-sahabat doa dan penginjilan Mustafir, sebelum membaca firman Tuhan, mari arahkan hati, pikiran, dan jiwa kita di pelataran Tuhan. Kita akan berdoa. Mari berdoa. Bapa di sorga, terpujilah namamu. Agunglah Engkau dalam kasih dan sempurnalah Engkau dalam penyertaan. Kini saatnya kami akan membaca firman-Mu sebagai pelita yang menuntun langkah kehidupan ini. Untuk itu, biarlah hadirat-Mu melingkupi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan memahami secara utuh kebenaran firman
Sucikanlah setiap sudut ruangan ibadah ini, agar kuasa ilahi menaungi kami dari segala yang jahat dan apapun yang tidak berkenan di hadapan. Bapa di sorga, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu pada ibadah pagi ini, yang penuh dengan keterbatasan intasan. Biarlah kuasa dan hikmat Allah menuntun perkataan dari hamba-Mu ini, agar setiap firman yang ditaburkan mampu memberikan pencerahan iman dan mengisi kekosongan sukma, hingga firman Tuhan sungguh menetap dalam tiap benak kami untuk diperlakukan pada tapak-tapak kehidupan kami hari lepas hari untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terpujilah Engkau Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada subuh pagi hari ini terambil dari Yeremia 33 ayat 1 sampai dengan 13. Beginilah firman Tuhan. Janji pemulihan keadilan Yerusalem dan Yehuda. Datanglah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan untuk dipakai terhadap tembok-tembok pengempungan dan pedang. Orang akan masuk pertempuran melawan orang-orang Kastim dari kota ini akan penuh dengan bangkai-bangkai manusia yang telah kupukul mati karena murkaku dan kehangatan amarahku. Sebab aku telah menyembunyikan wajahku dari kota ini oleh karena kejahatan mereka. Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menciptakan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel dan aku akan membangun mereka seperti dahulu. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan ternama, terpuji dan terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi yang telah mendengar tentang segala kebajikan yang kulakukan kepadanya. Mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebajikan dan segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Beginilah firman Tuhan. Di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan. Di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Akan terdengar lagi suara kegirangan dan suara sukacita, suara pengantin laki-laki dan suara pengantin perempuan,
suara orang-orang yang mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan semesta alam, sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sambil mempersembahkan korban syukur di rumah Tuhan, sebab aku akan memulihkan keadaan negeri ini seperti dahulu, firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam di daerah ini yang sudah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, dan di segala kotanya akan ada lagi padang rumput bagi gembala-gembala yang membaringkan kambing domba di situ. Di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, di kota-kota tanah Negeb, di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, dan di kota-kota Yehuda, kambing domba akan lewat lagi dari bawah tangan orang yang menghitungnya. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Shalom. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat doa dan penginjilan musafir yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. 2 minggu yang lalu, saya di tim arsip dokumentasi yang tengah mengumpulkan dokumentasi tayangan-tayangan siaran lama untuk proses big data. Tiba-tiba kami menemukan dokumentasi tayangan berjudul Merpati Tak Pernah Ingkar Janji. Tayangan siaran sinetron yang diadopsi dari sebuah film Indonesia terkenal yang dirilis pada tahun 1986 yang dibintangi oleh Paramita Rusady dan Adi Bing Slamet. Yang menyebut judul ini, saya yakin pasti ini terdengar akrab di telinga sahabat-sahabat doa dan penginjil musafir. Karena ini bukan sekedar judul film yang terkenal, tapi seringkali juga judul ini menjadi kalimat slang dalam keseharian kehidupan kita. Yang intinya memberikan penekanan bahwa janji itu harus ditepati. Tidak boleh ingkar sama sekali. Mungkin bagi manusia, kenyataan dan harapan memang tidak sama. Karena bicara janji, ini belum tentu bisa dipercayai. Karena ada candaan bahwa lidah itu tak bertulang. Tetapi bagi Tuhan, janji itu ya dan amin. Seperti ungkapan lagu bahwa janji Tuhan seperti fajar. Tidak pernah terlalu cepat atau terlalu lambat untuk terbit di cakrawala. Fajar akan terbit tepat pada waktunya. Dan itulah janji Tuhan. Seperti halnya janji pemulihan bagi umat Israel yang tergaungkan dalam renungan kita pagi ini yang mengacu dalam tema mingguan. Tuhan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan yang terambil dari Yeremia 33 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Dengan perikop janji Tuhan tentang pemulihan dan keselamatan bagi umat Israel. Sahabat-sahabat doa dan penginjilan musafir yang terberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jika kita menelaah latar belakang terkait Yeremia, seorang nabi yang berbicara kepada bangsa Israel selama masa sulit dalam sejarah mereka, yaitu saat mereka berada di ambang kehancuran dan pembuangan oleh bangsa Babel, di mana Yeremia dipenjarakan oleh Raja Sedekia.
karena pesan-pesannya yang tidak populer, di mana meramalkan kehancuran Yerusalem akibat dosa-dosa umat Israel. Namun kita dapat melihat bahwa sesungguhnya secara holistik atau secara total, secara keseluruhan dalam pasal ini, Tuhan memberikan pengharapan dan pemulihan bagi umat Israel. Jika kita mencermati ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, maka sejatinya kita akan melihat secara jelas janji pemulihan Tuhan yang nyata atas nama kasih, atas nama cinta. Ini bukan sekedar janji belaka, bukan sekedar ungkapan tanpa tindak, atau bukan sekedar omongan tanpa bukti. Hal ini terungkap dimulai dari ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Yang termaktub soal panggilan untuk berdoa dan janji pengungkapan. Di mana Tuhan berbicara kepada Yeremia untuk kedua kalinya saat ia masih di penjara. Ini menunjukkan bahwa Tuhan masih berbicara kepada umatnya walaupun dalam situasi yang sulit. Tuhan memperlihatkan dirinya sebagai pencipta dan pemelihara langit, bumi. Untuk menekankan siapa Tuhan. Siapa Tuhan dengan otoritasnya. Saat itulah Tuhan mengundang Yeremia untuk berseru kepadanya. Dan Tuhan berjanji untuk menjawab dan mengungkapkan hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan tidak terketahui. Tuhan meyakinkan Yeremia jika dia berjanji, maka janjinya pasti tergenap. Bahkan jika Yeremia berseru, maka Tuhan akan menjawab. Ini adalah panggilan untuk berdoa yang dilandasi percaya dengan iman kepada Tuhan. Karena ia akan mengungkapkan rancangannya yang luar biasa. Sementara pada ayat ke-5 sampai ke ayat 4 sampai ke ayat 5, inilah gambaran kehancuran Yerusalem akibat dosa umat. Mereka telah berbuat jahat, berpaling dari Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan. Maka Tuhan mengizinkan bangsa Babel, orang-orang Kasdim menyerbu, menyerang, mengalahkan, dan menawan mereka. Akibatnya, kengerian menimpa mereka dengan bangkai-bangkai manusia yang memenuhi kota karena murka Tuhan terhadap dosa-dosa mereka. Padahal mereka adalah bangsa yang terhormat. Dahulu bangsa yang ditakuti, dan bangsa yang disegani. Ini kejayaan mereka seakan lenyap. Namun menariknya adalah perbandingan ayat 4 dan ayat 5 seakan kontradiktif dengan ayat 6 hingga ayat yang ke-9. Di bagaimanapun kondisi keterpurukan Yerusalem, Tuhan berjanji akan memberikan pemulihan sepenuhnya bagi umat. Itulah yang terlihat jelas pada ayat 6 hingga ayat 9. Adalah janji pemulihan dan keselamatan. Di mana Tuhan menjanjikan kesehatan dan kesembuhan bagi umatnya. Ia akan memulihkan dan memberikan kelimpahan damai sejahtera dan keamanan. Ini adalah janji pemulihan tidak saja secara fisik dan psikis, tetapi juga spiritual. Bahkan dikatakan Tuhan akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel seperti dahulu kala. Ini menandakan bahwa masa depan mereka akan dipulihkan seperti masa kejayaan sebelumnya. Bukan itu saja. Terungkap secara jelas, Tuhan akan membersihkan umatnya dari segala dosa mereka dan mengampuni kesalahan mereka. Ini adalah gambaran belas kasihan dan pengampunan Tuhan
yang besar kepada umat. Lalu akhirnya Yerusalem akan menjadi sumber kebanggaan dan pujian bagi Tuhan di antara bangsa-bangsa lain. Sehingga bangsa-bangsa lain akan melihat kebaikan Tuhan, takut serta kagum akan kemakmuran yang diberikan pada Yerusalem. Sementara pada ayat 10 hingga ayat yang ke-13 terungkap seputar suara kegirangan, sukacita. Potret keadaan Yerusalem yang tandus dan kosong. Namun suara kegirangan dan sukacita akan terdengar. Sehingga umat akan bersyukur dan memuji Tuhan karena ia akan memulihkan keadaan negeri tersebut. Bahkan tempat yang tandus akan kembali menjadi subur dan penuh dengan kehidupan. Kota-kota akan dipulih dan digunakan untuk mengembalakan domba. Ini menandakan pemulihan kota untuk keberlanjutan hidup umat dengan ekonomi yang lebih baik, penuh damai dan sejahtera. Dan akhirnya janji pemulihan kehidupan dan keberlimpahan terwujud. Sahabat-sahabat doa dan penginjilan musafir yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Pesan firman Tuhan yang tersampaikan lewat renungan pagi ini bagi kita semua terbagi dalam 3 hal yang disebut dengan 3P, yakni pemurnian, pemulihan, dan pengucap syukur. Yang pertama adalah pemurnian. Jika bicara tentang pemurnian, maka sesungguhnya akan terkait soal proses. Dan proses pemurnian bukanlah sebuah proses yang gampang, segampang membalikan telapak tangan. Proses pemurnian selalu berujung pada kualitas. Seperti halnya kualitas pemurnian diri untuk lebih intim, untuk lebih peka mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Seringkali kita begitu banyak melewatkan waktu kita dalam urusan duniawi, sehingga kita lupa bahwa kita bisa bernafas, melakukan berbagai aktivitas, dan menerima berkat Tuhan adalah semata-mata kasih karunia Tuhan bagi kita. Jika kita berada dalam keadaan baik-baik saja, keadaan sukacita, maupun keadaan penuh kelimpahan, mungkin seringkali kita abaikan. Namun kita baru datang ke altar Tuhan apabila kita dalam kondisi terpuruk, kondisi tidak berdaya, bahkan mungkin kondisi terabaikan. Seharusnya selaku umat yang percaya dan beriman kepada Tuhan, kita seutuhnya melekatkan diri pada firman Tuhan yang menuntun kita pada kebenaran. Berdoa, membaca firman Tuhan. Karena kebenaran itu akan merdekakan kita. Sehingga kita bisa melihat dengan mata spiritual kita, mata rohani kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita dan apa yang harus perlu kita lakukan. Apa rancangan Tuhan bagi kita. Bahkan pada hal-hal yang besar yang tidak terpahami dan tidak diketahui akan Tuhan perlihatkan bagi kita ketika kita melekatkan hati kita pada Tuhan. Dalam setiap keadaan, dalam setiap kondisi, maupun dalam setiap suka dan duka kita. Seperti yang Tuhan inginkan pada Yeremia untuk hadir dalam altar Tuhan, dalam doa. Sekalipun kondisi terkurung dalam penjara. Ingatlah, pemurnian diri kita
bisa terwujud dalam versi apa. Termasuk pergumulan-pergumulan hidup kita. Entah soal pasangan hidup, entah soal anak, entah soal orang tua, entah soal rekan kerja, rekan sepelayanan, bahkan ekonomi maupun sosial. Segala sesuatu bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Persoalannya adalah seberapa banyak pergumulan hidup kita, seberapa tinggi persoalan, dan seberapa berat masalah kita, maka janganlah pernah kita meninggalkan Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dalam hidup. Fokus pada kebenaran dan kuasa Tuhan. Dan bukan pada seberapa besar masalah kita. Sehingga kita akan diberikan kekuatan untuk mampu melewati setiap pergumulan, setiap persoalan, ataupun setiap masalah dengan tenang, tanpa diliputi kecemasan, bahkan kekhawatiran sedetik. Seperti ungkapan dalam Mazmur 55 ayat 23 yang mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sahabat-sahabat doa dan penginjilan musafir. Hal kedua dari pesan firman adalah pemulihan. Ketika kita berubah dalam pandangan dan tindak kita untuk menyerahkan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, atau kesulitan kita pada Tuhan dan mengandalkan Tuhan untuk apapun yang dilakukan, maka sesungguhnya kita telah melakukan perubahan perilaku sebagai bentuk pembaharuan diri sesuai firman Tuhan yang seringkali disebut dengan pertobat. Camkanlah. Pertobatan itulah yang akan menghantarkan kita pada kasih karunia Tuhan yang tak akan pernah berkesudahan. Ia akan mengampuni kita dan tak pernah mengingat kesalahan-kesalahan yang telah kita perbuat. Seperti halnya umat yang telah berbuat jahat, paling meninggalkan Tuhan. Namun Tuhan tetap memegang janji pemulihan bagi mereka. Memang Tuhan mengizinkan berbagai persoalan ataupun pergumulan dalam hidup kita. Hanya untuk mengingatkan kita bahwa kita telah jauh melangkah dari Tuhan. Namun yakinlah dengan iman, sedalam apapun keterpurukan kita, Tuhan pasti mengangkat dan membalut setiap luka-luka kita, baik secara fisik, baik secara psikis, bahkan juga secara spiritual atau rohani. Sehingga kita boleh mengalami pemulihan secara total yang disebut dengan holistik. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. P yang terakhir, yakni pengucapan syukur. Jika zaman kehancuran Yehuda dan Israel baru dinubuatkan tentang Mesias yang akan datang, yang menunjuk pada Yesus, maka saat ini, sekarang ini, kita sudah beroleh anugerah keselamatan darinya. Kita sudah hidup di dalam Dia. Maka respon kita atas anugerah itu adalah muliakan Tuhan dengan pengucapan syukur atas pemulihan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketika kita kembali dipulihkan dari pergumulan kita, maka sepatutnya ada suara kegirangan dan sukacita atas pemulihan terhadap ekonomi, kesejahteraan, dan keamanan. Itulah ungkapan syukur yang bisa saja dimulai pada hal yang sederhana, yakni dari persembahan diri kita kepada Tuhan yang digaungkan dalam firman Tuhan.
bahwa persembahkanlah dirimu sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Tidak sampai di situ, menopang pelayanan gereja dalam berbagai hal turut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Baik sebagai pelayan khusus, pelayanan komisi, UPK Bipra, atau pelayanan lainnya. Sekecil apapun, kita lakukan yang terbaik, bukan kepada manusia, tapi sepenuhnya untuk Tuhan. Karena segala jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Semuanya diperhitungkan kelak nanti. Sahabat-sahabat doa dan penginjilan musafir yang diberkati Tuhan. Jadi mengakhiri renungan pagi ini, saya ingin berbagi cerita. Ini sebuah kisah nyata. Tahun 2022, bulan November, selaku produser, saya diberi tugas untuk syuting program Inspirasi Indonesia yang bertema perempuan. Dari sekian banyak perempuan yang menginspirasi, saya menemukan seorang perempuan yang menangani para tunawicara, sehingga komunikasi harus menggunakan bahasa isyarat. Singkat cerita, riset profil perempuan yang bernama Cira ternyata tak biasa, sungguh unik, dan sangat menggugah nurani. Ia terlahir cacat kaki dan vonis tidak bisa berjalan normal. Ini pukulan berat baginya. Namun kenyataan tersebut tidak pernah mematahkan semangat orang tuanya dan dirinya sendiri untuk percaya dalam iman dan pengharapan bahwa tidak ada yang mustahil. Setiap kali ia mencoba jalan dengan sepatu khusus, seringkali pula ia terjatuh. Tetapi setiap kali terjatuh, ia akan selalu ingat, Tuhan pasti memulihkannya. Saya terharu ketika bercerita kepada Bapak Ibu semuanya. Dia tidak menyerah pada pergumulan hidupnya. Akhirnya, seruan doa yang setiap kali dia lantunkan di altar kepada Tuhan, waktu Tuhan berdaulat atasnya. Akhirnya, seiring proses waktu, Cira dapat berjalan seperti orang lain. Luar biasa. Tidak pernah terpikirkan. Cira dapat berjalan tanpa harus terkungkung dengan sepatu khusus untuk penderita cacat. Pemulihan atas dirinya terjadi ketika ia mengandalkan Tuhan. Fokus pada kebenaran firman Tuhan. Iman pada Yesus telah menyelamatkannya. Dan sebagai ungkapan syukur pada Tuhan atas pemulihannya, ia memberi diri berkontribusi bagi anak-anak komunitas Tuli Peduli Bitung yang disebut dengan Kaleb. Agar mereka memiliki potensi diri dan mampu mendapat posisi-posisi yang layak dalam pekerjaan di dunia kerja. Cerita Cira ini kemudian saya angkat dan dilombakan dalam Gatra Kencana tingkat nasional dan mendapat nominasi pertama dengan judul Capatu Gagar. Cerita ini sederhana, tapi pesan yang tersampaikan bagi kita semua, bagi sahabat-sahabat doa dan penginjilan musafir yang terberkati oleh Tuhan. Sejatinya tak ada yang mustahil. Janji Tuhan, ya dan amin. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kini saatnya kita akan doa syafat berantai.
Doa adalah momen intim dengan Tuhan, di mana kita membuka hati, mengungkapkan syukur, dan mengutarakan isi hati kita. Sejatinya melalui doa, kita menemukan kedamaian, dan kita memperdalam hubungan spiritual kita dengannya. Filipi 4 ayat 6 mengatakan, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Doa menghubungkan kita dengan kasih Allah yang tak terbatas dan memberikan kekuatan dalam setiap aspek hidup kita. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa di surga, Penolong yang selalu setia, Allah Roh Kudus, terpuji-pujilah namamu ya karena namamu selama. Terima kasih Bapa atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu pada kami, berkat dan anugerah-Mu, tuntunan dan penyertaan-Mu pada kami, hingga pada saat ini Tuhan, tengah-tengah kehidupan kami. Terpujilah namamu Tuhan. Saat ini kami mau berdoa untuk badan pekerja majelis jemaat, para pendeta, para pelayan khusus, pelayan jemaat, serta semua perangkat pelayanan di tingkat jemaat dan di tingkat kolom dari kolom 1 sampai dengan kolom 29. Kiranya Tuhan memberikan hati yang murni untuk melayani jemaat tanpa bersungut-sungut dan memiliki karakter Kristus sehingga melalui pelayanan di jemaat akan menerima berkat dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan untuk Komisi BIPRA, Komisi Kerja, dan UPK BIPRA. Biarlah ya Tuhan, kiranya Engkau mau menganugerahkan kesatuan hati dan kekompakan untuk saling menopang setiap program pelayanan Komisi BIPRA, Jemaat Musafir Kleak, Komisi Kerja, dan UPK BIPRA, kolom 1 sampai dengan kolom 29. Kiranya dijauhkan dari segala perpecahan, iri hati, dengki, dan saling menonjolkan kekuatan dan kelebihan masing-masing, dan berikanlah hati sebagai hamba di dalam melayani dan terus menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga untuk program-program kerja pelayanan, komisi-komisi kerja, panitia Hari Raya Gereja, panitia lokal Hari Ulang Tahun ke-62, Pria Kaum Bapa Sinode Gemim, panitia Pesta Seni Remaja Gemim Musafir Kleak, dan perangkat pelayanan lainnya. Program kerja pelayanan
yang belum dan sementara yang akan dilaksanakan di dalam periode tahun pelayanan saat ini. Ya Tuhan, kiranya Tuhan mau mengenal hati semua kami dan berilah kami kemampuan hati yang bijaksana dalam melaksana setiap program dan menjalankannya di dalam tuntunan-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa juga bagi pelayanan tingkat di jemaat dan pelayanan di kolom dengan segala dinamika pelayanan yang ada, baik di antara sesama pelayanan dan khusus pelayan khusus dengan anggota jemaat dan di antara sesama anggota jemaat. Ya Tuhan, kiranya Engkau mau tolong kami agar kami dapat menjadi alat untuk kesaksian-Mu melalui pelayanan kami. Terima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan telah mengingatkan kami satu persatu. Tuhan kiranya akan selalu menyertai kan perjalanan iman hidup kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Tuhan kami bawa dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sungguh baik, teramat baik bagi kami. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat yang bergumul sakit dan sementara dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Bapak yang terkasih Briliano Eman, kolom 2, Ibu Feni Karaseran, kolom 3, Ibu Stanswa Muninca, kolom 5, Bapak Demsi Sumerar, kolom 7, Bapak Livi Malomba, kolom 7, Bapak Roni Tumbias, kolom 10, Ibu Yohana Kalele, kolom 10, Saudari Kristi Tumi Momor, kolom 15, Bapak Freddy Kontu, kolom 15, Bapak Saifullah Kotabunan, kolom 17, Keluarga Lapian Wowiling, kolom 17, Bapak Jimmy Parengkuan, kolom 18, Bapak Adri Rumopa, kolom 19, Bapak Hendro Dalisang, kolom 19, Saudara Heri Waani, kolom 19, Ibu Clara Kaunang, kolom 27, Ibu Partince Loronusa, kolom 27, Bapak Billy Weku, kolom 29, Ibu Yosefin Watulingas, kolom 28, dan Ibu Keti Lumingkewas, kolom 29. Kami percaya Engkaulah tabib di atas segala tabib, dokter di segala dokter yang sanggup menyembuhkan dan memulihkan. Kami percaya mujizat dan pertolongan Tuhan ada buat mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat yang berbeban berat dengan berbagai pergumulan hidup, keluarga, ekonomi, pendidikan, usaha kerja. Ya, kami yakin Tuhan dan kami percaya Tuhan sanggup menolong setiap apa yang menjadi pergumulan hidup kami. Ajarkan kami Tuhan untuk selalu menyerahkan apa yang menjadi pergumulan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, bersyukur bersama anggota jemaat yang bersuka cita di hari ulang tahun kelahiran, di hari ulang tahun pernikahan, syukur dalam pekerjaan, syukur dalam studi dan usaha, syukur karena sembuh dari sakit. Kami percaya semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal.
Terima kasih Tuhan. Inilah doa, permohonan, dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk para orang tua lanjut usia. Kami mohon ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kesehatan yang baik dan hati yang penuh dengan sukacita setiap hari. Biar kiranya di usia mereka saat ini, iman percaya mereka berakar kuat di dalam Engkau. Dan iman serta kesaksian mereka boleh menjadi teladan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk generasi muda, generasi penerus bangsa, dan juga masa depan gereja. Kami berdoa mulai dari anak sekolah minggu, remaja dan pemuda. Biar kiranya Tuhan menjaga, melindungi dan memelihara mereka. Kuatkan iman mereka ketika bergaul dan jauhkan mereka dari hal-hal negatif yang dapat merusak masa depan mereka. Dan biar kiranya mereka ya Tuhan tetap hidup taat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan usaha kerja dari semua petugas ibadah, mulai dari tim KPDP tingkat jemaat, tim doa musafir, dan seluruh sahabat doa penginjilan, mulai dari kolom 1 hingga 29, yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan musafir berdoa pagi ini, kiranya berkat Tuhan tercurah atas kami semua. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, biar kiranya Engkau selalu memberikan perlindungan bagi bangsa kami. Jauhkan bangsa kami dari bencana, malapetaka, serta pertikaian antara suku dan bangsa. Berkati seluruh rakyat Indonesia di dalam kami menyambut kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Biar kiranya semangat, persatuan dan kesatuan selalu berakar di dalam diri kami. Dan biar kiranya ya Tuhan, keadilan, keamanan, kemakmuran, dan kebahagiaan boleh kami dapat di negara ini. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi pemimpin kami, mulai dari presiden, wakil presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, hingga para perangkat-perangkatnya. Tuhan kiranya beri hikmat, kebijaksanaan, kejujuran, dan sifat yang adil, terlebih roh takut akan Tuhan, agar mereka dapat menjalankan tugas sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah yang menjadi doa kami. Dan doa ini akan kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dan akhirnya saudara-saudaraku seiman, firman Tuhan menasihatkan kita demikian.
Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Namamu selalu ku sebutkan di dalam doaku dengan penuh penyembahan. Kasih-Mu senantiasa ku kenang dalam pujianku. Dengan kerinduan ku rindu, dunia pun merasakan kasih yang ku rasakan darimu, Yesus Tuhan. Ku rindu semua yang kau lakukan, membuat dunia mengerti kau menunjukkan Allah itu kasih. Hai sahabat doa dan penginjilan Mustafir, pergilah dan jadilah terang. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Puji syukur kehadirat yang Maha Kuasa yang telah memberkati ibadah Zoom pada subuh pagi ini. Dan kiranya kita semua telah layak menerima berkat lewat persekutuan ibadah ini, lewat firman yang sudah dibacakan dan direnungkan bersama, menjadi berkat bagi kita semua untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih kami sampaikan kepada hamba firman Tuhan, Ibu Maria Sopamena, yang sudah menjadi berkat bagi kita. Tuhan juga memberkati Ibu, memberkati keluarga, memberkati dalam tugas pekerjaan, dan memberkati dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat doa yang dikasihi Tuhan, kami mengucap syukur kepada kita semua yang boleh mengikuti ibadah pada subuh ini. Kita yakin dan percaya kita diberkati Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang, dan juga kami mengucap banyak terima kasih kepada mereka yang mungkin baru kali ini hadir dalam persekutuan ibadah subuh pagi. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kiranya boleh mengikuti ibadah-ibadah selanjutnya pada setiap subuh pagi Sabtu. Dan untuk selanjutnya
sebelum kami mendengarkan penyampaian sepatah kata dua dari Ketua BPMJ, Bapak Pendeta Seldi Saronsong, Master Teologi, kami akan perkenalkan terlebih dahulu Pelsus dan PD kolom 19 yang sudah bertugas pada pagi hari ini. Untuk itu kami undang kepada Bapak Penatua Stefan Saronsong. Kami undang kepada Ibu Diaken Maria Sopamena. Kami juga undang kepada UPD Ibu Seni Tatilu Yermias. Kepada Ibu Siska Doodo sebagai UPD juga. Dan kami juga minta kepada Ibu Heidi Yermias dan kepada Bapak Jemi Tatilu. Dan sebagai penata acara Ibu Sasa Timbuleng dan juga Matthew Saronsong. Kami akan membawakan satu pujian dari kolom 19 mengakhiri pelaksanaan ibadah subuh pagi. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur. Lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada Pelsus UPD kolom 19. Hanya mendengarkan sepatah kata dua dari Pendeta Seldi Saronsong sebagai Ketua BPMJ Jemaat Musafir. Salam sejahtera buat kita sekalian, shalom. Damai di hati. Damai di hati. Segala pujian syukur dipersembahkan untuk bagi Tuhan Yesus Kristus, pemilik pelayanan yang berkenan lagi dalam tuntunan kuasa Roh Kudus memperjumpakan kita dalam suasana persekutuan melalui Musafir berdoa di hari Sabtu dan di pagi hari ini. Sungguh kita dipenuhi dengan sukacita ketika kita boleh lagi dilawat dengan firman Tuhan dan dengan pujian dan doa yang boleh kita nikmati bersama dalam kegiatan ini. Untuk kita Iya. Pak Pendeta Seldi masih bersama kita.
jaringan Ibu Ketua. Ya. Apakah masih ada dalam Zoom meeting, Ibu Sasa, Pendeta Seldi? Sudah. Out, Ibu Pendeta. Putus toh. Baik. Tidis apa toh? Baik. Sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, kita masih menantikan semoga Pak Pendeta Seldi masih dapat terhubung kembali dengan kita dalam musafir berdoa pagi hari ini. Dan Ibu Evelyn, terima kasih banyak sebagai penanggung jawab musafir berdoa hari ini. Tuhan memberkati Ibu Evelyn di masa lanjut usia bersama anak-anak dan cucu-cucu. Tuhan selalu menguatkan dan selalu memberikan berkat-Nya yang melimpah. Tetap semangat dan terima kasih juga buat pelayan khusus dan UPD yang ada di kolom 19 yang boleh berkenan melayani musafir berdoa di pagi hari ini. Spesial yang terkasih Ibu Diaken Maria Sopamena. Terima kasih untuk pelayanan ibadahnya. Tuhan memberkati selalu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dalam pelayanannya. Baik, sahabat doa penginjilan musafir, co-host tolong dibantu apakah Pendeta Seldi sudah join kembali? Masih belum. Belum ya? Ibu Ketua. Baik, sahabat doa penginjilan musafir yang mengasihi Tuhan, musafir berdoa akan hadir spesial edisi minggu depan, edisi merah putih, di Sabtu 17 Agustus 2024. Spesial hari kemerdekaan dan doa bagi bangsa Indonesia. Dan hari Minggu besoknya 18 Agustus 2024, kebaktian penyegaran iman Jemaat Gemi Musafir Kleak juga akan hadir memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 dengan menghadirkan edisi spesial Merah Putih, kebaktian penyegaran iman Gemi Musafir Kleak. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan kepada Sekretaris Badan Pekerja Majelis Jemaat kita yang terkasih Pak Penatua Goimpis Tumbel. Disilahkan Pak Penatua Goimpis untuk informasi pelayanannya dan Baik, melanjutkan terima kasih. Sapa Musafir berdoa. Silakan Pak Penatua. Terima kasih Ibu Ketua, Bapak Ibu yang dikasih dan berkati Tuhan, spesial buat pelayan firman Tuhan pagi ini, Ibu Diaken Maria Sopamena dan khusus di kolom 19 ya. Dan Bapak Ibu sekalian musafir berdoa, salam sejahtera, shalom. Damai di hati. Beberapa informasi sekedar mengingatkan kembali untuk pelayanan di jemaat. Yang pertama untuk pelaksanaan ibadah pengenalan Alkitab dan sosial hari ini jam 10 di gedung gereja. Berharap Bapak Ibu pelayan yang akan melayani, terutama ya akan melayani pada ibadah pada minggu mendatang dalam rangka untuk persiapkan siapan kita. Berharap kita semua boleh mengambil bagian dalam pelaksanaan ibadah pengenalan Alkitab dan sosial. Kemudian yang kedua, berharap juga topangan dan dukungan semua kita, spesial juga untuk Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan dan seluruh unit pelayanan doa di kolom 1 sampai 29, bahwa beberapa bulan ke depan sekalian, beberapa kegiatan yang akan diikut oleh jemaat, termasuk pesta seni remaja, kemudian juga pemuda. Bahkan di bulan Oktober juga kita akan menjadi dan sebagai pelaksanaan dalam rangka HUT Pria Kombapa 62 Sinode. Ada kegiatan yang bersifat sinodal yang akan dilaksanakan di jemaat kita.
Dan ini kita akan melayani mereka sebagai utusan-utusan dari 1060-an jemaat, yang terutama bagi yang mereka akan mengikuti lomba paduan suara pria kombapa tingkat sinode untuk kategori Big Choir Seri A. Dan jauh-jauh hari kita sudah membentuk panitia lokal dan sedang persiapkan segala sesuatunya. Karena itu mari kita topang bersama, kita doakan, dan disampaikan juga bahwa para peserta nanti yang kurang lebih hampir 100 peserta, dan setiap peserta, setiap tumpukan kurang lebih juga pesertanya, setiap paduan suaranya rata-rata 80 orang, bahkan bisa lebih ya. Karena ada satu tumpukan yang biasanya yang kami ikuti, ada satu jemaat yang lebih dari 100 peserta. Bahkan tidak hanya peserta, Bapak Ibu, biasanya secara lihat dari lomba ke lomba, tidak hanya peserta yang bersama-sama, tapi juga yang lainnya. Ibu anak akan juga sering bersama-sama. Karena itu kami berharap, karena ini akan disebar di setiap kolom 1 sampai 29. Dan rata-rata kolom akan melayani 2 sampai 4 peserta. Ya. Lalu pesertanya, kalau kita mengacu pada pelaksanaan lomba yang sama pada tahun lalu. Jadi berharap setiap kolom untuk dapat menyambutnya, berharap juga kita berkolaborasi, bersinergi, menyambut. Bisa saja ada saudara-saudara kita, ya, ada sahabat-sahabat kita yang akan datang dan akan disebarkan di setiap kolom. Dan berharap kita dapat menyambut mereka dengan penuh dan suasana hati yang sukacita. Dan karena itu kami mohon juga topangan dari Komisi Pelayanan Doa agar supaya ini juga menjadi salah satu pokok doa yang akan terus kita gumuli bersama untuk kita melayani dan melaksanakan sebagai tuan rumah. Dan setiap perlu kami sampaikan, karena ini adalah tuan rumah, adalah salah satunya ada wilayah Manado Barat Daya, dan akan melaksanakan berbagai kegiatan sinodal di setiap jemaat. Dan untuk musafir kebetulan ditetapkan untuk sebagai pelaksana lomba paduan suara pria kombapa untuk Big Choir kategori untuk seri A. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Di samping kegiatan-kegiatan anak-anak kita, baik pemuda maupun juga remaja, yang akan mengikuti kegiatan sinodal yang sekarang juga mereka sedang mempersiapkan berbagai kegiatan yang akan diikuti. Tapi juga Bapak Ibu, kami perlu sampaikan nanti minggu depan kami akan melaksanakan rapat badan pekerja, sekaligus di dalamnya adalah persiapan bersama dengan panitia HRG event 3 dalam rangka HUT Gemim Bersinode. Gemim Bersinode yang akan dilaksanakan dan dipersiapkan oleh panitia HRG yang juga sudah semangatnya. Ya. Walaupun belum ada pertemuan dengan badan pekerja, tetapi panitia ini juga sudah dan sedang mempersiapkan kegiatan-kegiatan mereka. Tentu ini juga kami mohon seluruh pelayan jemaat kolom 1 sampai 29 juga untuk dapat bersama-sama, ya, karena memang di bulan-bulan ini dan ke depan kita memang aktivitas pelayanan baik di internal jemaat kita maupun juga kegiatan pelayanan yang bersifat partisan untuk menjadi peserta dalam kegiatan-kegiatan
gereja kita dalam tingkat sinodal. Barangkali ini Ibu Ketua dan Bapak Ibu sekalian, mari kita doakan bersama, dan karena itu terima kasih juga untuk setiap doa bagi pelayanan di jemaat sampai di kolom, dan secara khusus doa buat kami badan pekerja untuk tetap berusaha memberi dan mewujudkan tanggung jawab pelayanan yang ada. Semoga ini semua menjadi berkat untuk kita semua, untuk jemaat Tuhan, terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Barangkali itu Bu Ketua dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kesempatannya. Shalom. Damai di hati. Terima kasih banyak Pak Penatua Goinpis Tumbel, tetap semangat dan Tuhan selalu memberkati. Sudah Amin. bergabung kembali dengan kita Pendeta Seldi Saronsong. Selamat pagi Pak Pendeta Seldi. Pak Pendeta Seldi. Selamat pagi Pak Pendeta Seldi. Oke. Ya. Baik. Disilahkan melanjutkan Sapa Musafir berdoa untuk kita, Pak Pendeta Seldi. Oke, jadi mohon maaf. Apakah saya yang salah atau jaringan yang salah? Iya. Ya. Jadi tentu harapan saya bersama dengan seluruh teman-teman, bahkan kita sekalian, enggak musafir berdoa ini tetap kita laksanakan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan dan jadi berkat untuk bagi kita sekalian, dan selanjutnya kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya. Amin. Salam sukacita tentu dan apresiasi buat kolom 19 ya. Shalom Pak Penatua dan Ibu Diaken, ya. Ibu Diaken Maria dan Penatua Christian bersama UPD di kolom 19, bahkan semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan di Musafir Doa di pagi hari ini. Salam kasih dan salam berkat buat kalian semua dan tentu jemaat kolom 19 pada umumnya. Itu spesial buat Komisi Pelayanan Doa dan Penginjilan yang terus eksis dalam pelayanan, tetap berkomitmen dan konsisten dengan pelayanan ini. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan itu salam buat semua yang sudah mengambil bagian dalam Musafir berdoa, seluruh sahabat-sahabat doa dan penginjilan jemaat Musafir Keleat, baik yang menampakkan wajah maupun yang tidak menampakkan wajah. Namun kita yakin bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa dalam banyak hal, termasuk tentu melalui media pelayanan ini. Salam sukacita, salam berkat tentu bagi mereka yang sedang menikmati kesukacitaan, baik yang berhari ulang tahun, kelahiran atau ulang tahun perkawinan di hari ini maupun di minggu yang kita sudah jalani ini. Tetap bersyukur. Salam sukacita, salam berkat buat semua yang sudah sementara menikmati sukacita karena kemujuran, karena keberuntungan, karena sukses, dan hal-hal yang datangkan kebahagiaan yang boleh disaksikan bagi saudara-saudara kita yang lain. Juga
Salam berkat untuk mereka yang sedang dalam pergumulan, sedang sakit, dan sedang mengalami kesesakan. Bahwa tetap percaya Allah mengasihi kita, dan karena itu kita tetap dekat dan melekat dengan Tuhan. Kira Tuhan akan terus menyertai kita, dan terpujilah nama Tuhan Yesus. Ya. Shalom. Baik. Shalom, damai di hati. Terima kasih Pak Pendeta Seldi, diberkati terus bersama keluarga besar Saronsong Leo. Tuhan menolong dan baik sahabat doa penginjilan Musafir mengabadikan momen Musafir berdoa di pagi hari ini edisi Sabtu 10 Agustus 2024 bersama pelayan khusus dan UPD di kolom 19. Mari kita open kamera. Co-host akan bantu saya untuk mengabadikan momen pagi hari ini. Disilakan co-host. Dan seperti biasa kita beri kemuliaan bagi Tuhan dengan membentuk huruf M sebagai simbol musafir berdoa. Co-host akan bantu mengabadikan musafir berdoa pagi hari ini. Seperti biasa 2 sesi ya Ibu Ketua. Ya, terima kasih. 1, 2, 3. Sebentar. Satu lagi Ibu Ketua, boleh dihitung? Tahan senyumnya. Oke. Oke, terima kasih co-host kita, Mem Sasa Timbuleng. Dan akhirnya sahabat doa penginjilan Musafir, dalam pengucapan syukur kepada Allah, berkat pemurnian dan berkat pemulihan pasti menjadi milik kita. Karena janji Tuhan, ya dan amin atas kita yang percaya kepadanya. Sampai berjumpa dalam Musafir Berdoa minggu depan, spesial edisi Merah Putih. Selamat berakhir pekan bersama keluarga tercinta dan salam Musafir Berdoa. Terima kasih. Terima kasih. bersama orang-orang